Mari kita buka Wahyu 17 ayat 7 sampai 18. Kita melanjutkan pembahasan daripada kitab Wahyu kita. Minggu lalu kita sudah membahas dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Kita akan lanjutkan, tetapi saya akan sedikit mengulang kembali dari awal secara singkat dan kemudian baru masuk ke dalam pembahasan kita yang hari ini. Kita baca Wahyu 17 ayat 7 sampai 18. Kita baca bersama-sama ya. Wahyu 17 ayat 7 sampai 18. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 bukit yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, 1 dari ke-7 itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, apa yang dilihat oleh Yohanes yang disampaikan oleh malaikat, yang boleh disampaikan kepada kami, kiranya kami, gerejamu di tempat ini pun boleh mengerti apa yang dimaksudkan. Kiranya ya Tuhan, apa yang diperingatkan, apa yang menjadi tanda, apa yang menjadi taktik, dan bagaimana dan siapakah Tuhan, kiranya kami pun boleh dibukakan mata kami, dibukakan telinga kami, untuk kami kemudian mengerti, membentuk hati kami semakin takut, kagum, dan gentar akan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang hikmatnya tidak terselami, yang kasihnya begitu panjang dalam lebar dan tingginya. Dan kiranya dari iman kepada iman, dari anugerah demi anugerah, kiranya kehidupan kami sebagai orang Kristen pun boleh semakin lebih lagi mencintai Tuhan yang penuh dengan anugerah dan belas kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, di berita 1 minggu, 2 minggu ini sedang dihebohkan. Ada suatu berita di dunia yang begitu ramainya dibicarakan. Saudara, berita apa itu?
Saya tahu karena istri saya punya media sosial dan dia kasih tahu. Dan sepertinya mereka yang punya media sosial mungkin akan gampang dapat. Ada yang namanya PDD. Hah, apa Fer? Saya bilang, apa Fer? PDD. Bukan PDD. PDD. Oh, PDD. Oh, nama orang ternyata. Saya nggak tahu. Saya cek, saya cari tahu. Wah, betul. Dampaknya besar. Karena punya pengaruh kepada artis-artis yang lain. PDD adalah eh, dia ya bermula dari membentuk perusahaan entertainment ya, dengan lagu, dengan hip hop, dan kemudian juga ada produksi film dan ada beberapa lah kemana-mana lah ya. Dan kemudian dia mengadakan tiap tahun itu ada yang namanya white party atau freak off. Dan kemudian dari partinya ini mengundang banyak artis, mengundang banyak pejabat, orang-orang besar, orang-orang berpengaruh ikut ke dalamnya. Dan sampai ada waktu tertentu, terus ada batas waktunya, terus dipilih orang-orang khusus untuk bisa lebih ikut lagi, lebih dalam lagi ke suatu party yang secara khusus. Dan ternyata diketemukan bahwa dia melakukan suatu hal yang ilegal, suatu hal yang tidak senonoh. Ini menyangkut berbagai kalangan. Dan kalau saudara tahu detailnya, seperti mau meringis, merintih gitu, ngelihat kejahatan yang begitu mengerikan yang dilakukan. Dan kejahatan ini sebenarnya kalau diusut dari mana? Ternyata yang pernah mengasuhnya juga adalah orang yang melakukan hal yang sama. Dia besar dengan kejahatan dan kejahatan itu sekarang diteruskan oleh dia. Dan bukan saja itu, gitu saudara, ketika satu pengacara bicara, ada orang yang lapor, dan ini baru satu pengacara. Pengacara ada pengacara yang lain. Dari satu pengacara bilang ada 120 korban yang lapor. Dan yang dari sana yang paling kecil usianya adalah usia umur 9. Dan orang-orang kira-kira sudah bisa prediksi ya, ini siapa gitu ya, ini siapa. Dan sangat kemungkinan besar salah satunya adalah Justin Bieber. Dan terus ada orang membangun teori-teorinya ya, mungkin jangan-jangan kematian Michael Jackson pun ikut ada di sana, mungkin kematian ini kematian itu juga ada di sana gitu ya. Dan kemudian dikaitkan dengan Jay-Z dan berbagai halnya gitu ya. Dan itu bisa kemana-mana dan itu mengerikan. Polisi menemukan 1.000 baby oil dan pelumas untuk hubungan seksual di tempatnya. Begitu mengerikan. Orang ketika memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan, maka kemudian dia juga dengan kekuasaan dan kekayaannya itu mendorong orang, memaksa orang, membuat orang berada di tangannya. Kemudian diatur untuk kemudian menyembah dia. Bahkan dikatakan ada video yang direkam secara diam-diam supaya orang kalau artis ini, gitu, artis yang terkenal, kalau ngelawan dia publis itu, maka ya di blackmail begitu ya. Dan sehingga artis-artis berada di bawah pengaruhnya, di bawah kuasanya. Jadi orang-orang artis-artis itu pada takut. Jadi ini pengetahuan umum tetapi semua pada diam. Kira-kira kayak begitu. Dan menurut daripada orang-orang yang komentar ini hanya adalah titik atas daripada gunung es yang belum kebuka. Begitu menjalarnya. Dan itu yang ngelapor 120 orang kepada satu pengacara. Belum lagi pengacara yang lain. Kira-kira selain orang yang rekan kerjanya yang ikut dalam kejahatannya dan juga korbannya jumlahnya itu bisa ribuan orang. Dan ketika ribuan orang itu kena pengaruhnya itu nggak stop. Kejahatan itu terus menyebar dan mengalir. Misalkan, okelah, kalau misalkan ada anugerah dan belas kasihan Tuhan misalkan kepada Justin Bieber ya. Sehingga dia benar-benar menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Beroleh anugerah Tuhan. Sehingga dia boleh menjalani kehidupan yang tadinya kehidupan berdosa, begitu buruk yang menekan emosinya, Tuhan ubahkan. Wah, itu baik sekali ya ketika anugerah Tuhan berikan kepada dia. Tetapi jikalau Tuhan tidak berikan, apa yang terjadi? Ini kemudian menguasai dan semakin menjalar. Lewat apa?
lewat teks lagu yang dibuat, lewat film yang dimainkan, yang kemudian dipertontonkan, jumlahnya, pengaruhnya luar biasa banyaknya, jutaan, puluhan juta orang. Saudara, kalau bicara mengenai PDD ini adalah baru salah satu. Dan dia pun apakah bisa dikatakan daripada binatang buas? Mungkin masih bagian yang kecil. Mungkin masih bagian yang kecil. Tapi yang kalau bagian yang kecilnya aja begitu mengerikan. Apalagi kalau kepalanya yang berada di atas, yang menguasai, yang justru menggerakkan segala sesuatu di belakang. Begitu mengerikan. Tetapi adalah anugerah yang boleh Tuhan berikan. Ketika Tuhan menggunakan pemerintah, mengangkat pedangnya, mendatangkan keadilan. Sehingga kan masih ada ya, kemudian masih bisa ditangkap, ditahan, diinterogasi. Itu anugerah Tuhan. Kalau orang masih malu dengan perbuatan seksual dengan sembarangan, itu anugerah Tuhan. Ketika dipublikasikan, itu anugerah Tuhan. Tapi kalau orang sudah nggak malu-malu, terus dengan sengaja mengatakan, oh nggak ada masalah dengan itu. Wah, itu dunia sudah lepas kontrol. Sudah mulai lepas kontrol. Tetapi saudara, walaupun demikian, kita hidup di zaman yang semakin lama semakin mengerikan. Dan kitab Wahyu sudah menyampaikan kepada kita, bukan untuk membuat kita kemudian takut dan kemudian sembunyi. Tidak. Tapi kita justru bersandar kepada Tuhan. Saudara, ada 3 pesan utama yang disampaikan malaikat kepada Yohanes. Kita sudah membahasnya 2 minggu lalu, dan hari ini kita akan membahas yang ketiga. 3 pesan utama yang disampaikan malaikat kepada Yohanes yang ingin juga disampaikan kepada gerejanya adalah, pertama, gereja harus mengenali binatang itu dan bagaimana dia muncul. Kedua, gereja harus mengerti kekuatan-kekuatan yang disusun oleh binatang itu untuk berperang melawan Kristus. Dan yang ketiga yang akan dibahas lebih panjang hari ini adalah gereja perlu kagum akan kedaulatan Tuhan. Atas apa yang Tuhan tetapkan bahkan lewat kehancuran daripada musuh-musuhnya. Saudara, mungkin kita bingung akan hal ini ya. Mungkin kita akan lihat, loh kok Tuhan kayaknya jahat. Tapi sebagai orang percaya, justru Tuhan membentuk dan mengarahkan hati kita untuk kagum kepada Tuhan akan hikmatnya yang begitu dalamnya. Siapa yang berpikir justru dengan salib Tuhan mendatangkan keselamatan. Dengan salib Tuhan mendatangkan keselamatan. Hikmat yang tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang Yahudi yang paling mengerti di zaman itu. Tapi Tuhan nyatakan kepada orang yang tidak berpengalaman sekalipun. Orang-orang Galilea yang Tuhan panggil. Dan kiranya umat Tuhan di tempat ini boleh datang menghampiri firman Tuhan dengan kerendahan hati yang takut akan Tuhan. Saudara, 3 pesan utama ini diberikan oleh malaikat kepada Yohanes dan juga tentu kepada gerejanya. Supaya orang Kristen diberikan keberanian. Bukan untuk takut dan bersembunyi, tetapi justru diberikan keberanian untuk berdiri di tengah-tengah dunia ini. Saudara, saya bahas sekilas poin pertama dan poin yang kedua. Yang pertama, bagaimana binatang itu muncul. Binatang itu berkepala 7 dan bertanduk 10. Yang 5 sudah tidak ada, yang ada sekarang 6, yang akan datang 7. Binatang ini adalah iblis pertama ya. Sebagaimana Wahyu 12, saya nggak bahas dengan detail. Kemudian yang kedua, binatang ini juga adalah antikristus. Yaitu penguasa, raja-raja. Mereka yang duduk di atas posisi dan yang melawan Tuhan dan menganiaya umat Tuhan. Jadi satu iblis, satu adalah manusia yang digerakkan, diperalat oleh iblis. Jadi iblis yang berada di belakang segala sesuatu. Dengan tipu dayanya, dengan kejahatannya. Dan binatang ini adalah penguasa dunia yang kejam yang melawan Tuhan dan gerejanya. Saudara, binatang ini punya sesuatu yang memukau dunia. Kalau tidak, maka dunia tidak akan datang kepadanya. Karena dia punya sesuatu. Tetapi yang dia punya pun adalah dia tiru dari Kristus.
memalsukan Kristus dengan kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga orang kagum. Lalu dengan tanda dan mujizat yang diadakannya, sehingga orang kagum, sehingga datang kepadanya dan menyembah kepadanya. Dan binatang ini adalah iblis dan juga antikristus, para penguasa yang melawan Tuhan. Ini kalau di dalam perjanjian lama adalah Firaun di Mesir, adalah Antiochus Epiphanes di tengah-tengah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia diwakili oleh Nero, dia diwakili oleh Domitianus, kaisar Roma yang menganiaya umat Tuhan. Dan mereka selalu ada dalam sejarah menganiaya orang-orang Kristen. Tapi sebelum Kristus datang kembali, binatang ini akan diizinkan Tuhan untuk melakukan dengan paling hebat, paling besar daripada sebelumnya. Tetapi saudara, orang percaya tidak perlu takut. Dari abis, dari jurang maut binatang ini muncul. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan untuk menguatkan orang percaya, kembali binatang ini akan kembali ke dalam jurang maut, di dalam kekalahan dan kehinaan menemukan kebinasaannya. Saudara, bagi orang percaya, kematian yang didatangkan binatang buas ini sudah tidak lagi menakutkan, karena Kristus telah mengalahkan kematian. Minggu lalu kita sudah melihat kesaksian Pendeta Amin Chung, yang dia memberikan kesaksian menguatkan orang percaya di akhir daripada hidupnya. Beberapa hari kemudian dia meninggal. Dia tahu bahwa hidupnya sudah akan berakhir, dan dia merekam dan memperkatakan kata-katanya untuk menguatkan orang Kristen yang masih hidup. Bagaimana kamu bisa tenang di dalam Tuhan? Selagi kamu diberikan hidup, jalanilah hidup ini dengan penuh kesalehan. Jalanilah hidup ini dengan penuh takut akan Tuhan. Sehingga hati nurani kita tenang bertemu dengan Tuhan. Begitu tenangnya, kemudian dia bertemu dengan Tuhan. Bahkan menghibur orang Kristen yang masih hidup. Kekuatan dari mana kalau bukan kekuatan yang daripada Tuhan? Istrinya tentu khawatir, dengan sangat khawatir. Vikaris Litacung minggu lalu juga sudah memberikan kesaksian kepada kita. Khawatir tentang anaknya, umur anaknya 14, 13, dan 10 tahun. Anak-anak yang masih kecil. Bagaimana untuk membiayai mereka sekolah. Bagaimana mereka bisa hidup. Tapi Tuhan terus cukupkan. Dan Ezra di San Francisco menjadi orang yang terdepan di dalam Persekutuan Reform San Francisco. Berharap tahun ini ya, kita boleh bawa juga dalam doa, pokok-pokok doa kita boleh masuk ke dalam sinode ya, menjadi PRII. Dan karena itu keinginan mereka ya, mereka bergumul dan bergumul terus ya, dan kita juga berdoa untuk mereka. Lalu Karis bagaimana? Di Hong Kong dia memimpin banyak OSG. Dia nggak tinggal di Hong Kong, dia tinggal di luar Hong Kong. Tapi dengan sengaja dia ke Hong Kong. Dan itu membutuhkan waktu yang banyak. Dan dia ada beberapa OSG. Kenapa kok anak-anak ini bisa tumbuh seperti ini? Karena ada bapaknya. Yang terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepadanya. Yang memperlengkapi anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup seturut Taurat Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara, Pendeta Amin Chung mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sudah tidak ada masalah, mau hidup, mau mati. Aku tidak takut karena kehidupan, keselamatan, kekal, terjamin penuh di tangan Tuhan yang berdaulat. Saudara, yang kedua, kekuatan-kekuatan apa yang disusun oleh binatang itu untuk berperang melawan Kristus? Dikatakan ada kota 7 bukit, itu adalah kota Roma. Sebagaimana New York, Big Apple, Chicago, Windy City. Saudara, kota 7 bukit adalah kota Roma. Yohanes menyampaikan kepada gereja mula-mula bahwa binatang buas itu akan bangkit kembali dari jurang maut dan memusatkan kekuatannya di Roma. Penyembahan kepada kaisar kemudian terjadi, dipakai untuk menganiaya jemaat yang datang kemudian setelah kitabnya diberikan. Memperlengkapi dan menjagai gereja mula-mula. Bicara kepala ke-6 dan ke-7. Ini artinya bahwa ini ada
yang sedang ada di yang keenam dan dunia berada di bawahnya, dan yang ketujuh yang akan datang. Dan kemudian yang kedelapan adalah perwujudan daripada iblis itu sendiri. Kalau yang tadinya adalah pakai manusia, tetapi ini iblis sendiri yang pada akhirnya kemudian mewujudkan dirinya. Dan itu saya secara sekilas saja, saudara. Dan ketika bicara kepala ke-6, ke-7 itu bicara bahwa zaman akhir telah tiba. Dan akhir zaman tidak lama lagi. Karena iblis tahu waktunya tinggal sedikit. Dia tahu waktu yang dia punya begitu sedikit. Maka dia akan bekerja semakin gencar dan gencar lagi. Teknologi boleh semakin maju. Kejahatan pun semakin maju. Kalau dulu orang mau melakukan kejahatan masih bisa dibatasi. Tapi iblis pun cerdik ya. Iblis cerdik, iblis bisa pakai segala teknologi. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun, saudara. Kejahatan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Untuk kemudian membungkam orang-orang percaya, jangan sampai menyampaikan Injil Tuhan. Dan saudara, ini 10 tanduk. Bicara menyeluruh. Tanduk adalah kekuatan. Artinya orang-orang yang memiliki kekuatan, kuasa, dia melayani kepala, dan dia bekerja di dalam setiap aspek kehidupan manusia, dalam seni, dalam pendidikan, dalam perdagangan, dalam industri, dalam pemerintahan, yang membuat saudara kalau pergi daftarin akte kelahiran anak saudara, kakak saudara, dibuat ribetnya minta ampun. Kalau saudara nggak bayar maka nggak akan cepat. Bahkan pun beres pun nggak bisa jadi. Begitu dipersulitnya dengan tentakelnya, saudara. Di dalam entertainment dan sebagainya. Dan di akhir zaman kekuasaannya akan begitu menyeluruh dan berpengaruh dengan sekutu-sekutunya yang mendominasi seluruh masyarakat. Dan pada puncaknya begitu besar dan begitu hebat. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membatasi waktunya. Waktunya singkat. Waktunya singkat. Mereka punya kekuatan global. Mereka akan membasmi gereja. Lewat media, lewat pengajaran, lewat entertainment, lewat media-media sosial yang mendukung agenda-agenda yang tidak bermoral dan merusak. Dan celakanya saudara, di zaman kita yang banyak kena pengaruh adalah orang-orang muda. Orang-orang muda. Hampir sebagian besar yang kenalan saya itu ya kena dampaknya. Hampir sebagian besar kenalan saya kena dampaknya. Dan saudara, iblis dan para pengikutnya melakukannya begitu dengan hebatnya. Mereka melakukan semua ini dengan roh penipu daripada jurang maut. Mereka lakukan untuk menolak, untuk melawan anak domba, yaitu Kristus. Kenapa mereka lakukan ini? Karena bapaknya adalah pendusta. Bapa dari segala pendusta. Begitu lihainya, begitu halusnya menjerat. Bahkan kalau mungkin orang-orang percaya yang telah terpilih pun masuk ke dalamnya. Saudara, walaupun gereja mengalami penderitaan untuk sementara waktu, tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa peperangan ini dimenangkan oleh Kristus. Karena Kristus adalah dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Kalau ada kepala, ada raja di atas segala raja. Ada Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau di Wahyu 3 ayat 4, masyarakat dunia yang datang dan menyembah binatang itu, mereka bersuka. Mereka mempropagandakan Injil palsunya. Dengan berteriak, dengan pertanyaan retoris. Siapakah yang sama dengan binatang buas ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Tentu harapan mereka jawabannya adalah tidak ada. Tetapi Wahyu 17 ayat 14 mengatakan kepada kita. Dan mereka mendapatkan jawabannya bahwa anak domba mengalahkannya. Karena dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Dialah raja di atas segala raja.
Saudara, menuju akhir zaman, kekuatan-kekuatan duniawi akan bersatu di bawah binatang itu. Dia membawa penderitaan besar bagi orang-orang Kristen selama beberapa waktu dalam sejarah. Dan dengan sangat besar dan intens di akhir zaman. Tetapi ketika antikristus tampaknya menggenggam kemenangan, Kristus akan muncul dan akan mendatangkan kehancuran total dan terakhir kepada iblis dan para pengikutnya. Dan kemudian membawa orang-orang percaya ke dalam kerajaan kemuliaannya. Apa yang Tuhan Yesus katakan waktu dia menginjaki kakinya di bumi ini? Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kerajaan Bapakku. Pesan pertama, pesan dua disampaikan oleh malaikat kepada Yohanes dan gerejanya. Saudara, bicara mengenai Babel, mengenai pelacur, Babel besar. Ketika disampaikan, zaman itu adalah Roma. Zaman kita itu apa ya? Kalau saudara coba cek di ChatGPT, kota besar yang mempengaruhi seluruh dunia secara ekonomi, politik, dan budaya. Yang muncul yang pertama kota apa? New York, Amerika. Yang kedua kota apa? Iya, kau ketahui ya? Kota Tokyo. Yang ketiga kota apa? Shanghai. Nah, jadi apakah kota-kota itu? Mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi Tuhan sudah memberikan prinsipnya, apa yang muncul daripadanya. Terus saya berpikir, jangan-jangan pemilihan presiden di Amerika itu lebih menentukan harga bakmi di Indonesia. Karena begitu besar pengaruhnya. Ketika keluarin apa, kemudian menentukan harga minyak dunia. Pengaruhnya sampai begitu loh. Dan ini kan bukan hanya di ranah politik, ekonomi, hiburan, dan berbagai saudara. Ini masuk. Tapi firman Tuhan sudah memberikan kita. Siapa dia? Apa ciri-cirinya? Apa yang sedang dilakukannya? Saudara, kemudian malaikat menyampaikan pesannya yang ketiga. Yaitu gereja perlu kagum akan kedaulatan Tuhan. Bahkan dengan apa yang Tuhan tetapkan lewat kehancuran musuh-musuhnya. Saudara, Babel besar, ibu dari pelacur, duduk di atas 7 bukit. Dan para pembesar mabuk karena anggurnya yang merusak dikatakan. Dan kota besar itu berkuasa atas raja-raja di bumi. Artinya kota ini adalah kota besar di mana seluruh sistem ekonomi dan budaya seluruh dunia itu bersandar kepadanya. Kota yang punya peran penting. Keputusannya mempengaruhi keputusan dunia. Ekonomi dunia, politik dunia, budaya dunia. Mempengaruhi segalanya. Dan ketika ayat 15 katakan, kita lihat bersama-sama. Ayat 15. Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Itu artinya budaya yang tidak bermoral itu menyebar ke seluruh dunia. Iblis sedang membangun anti gereja, anti Kristen dari setiap bangsa, kaum, dan bahasa. Dari Babel, air yang tercemar ini mengalir keluar ke seluruh dunia. Budaya yang merusak menyebar ke seluruh dunia. Dan Steve Wimshurst mengatakan, budaya ini menyebar dari kepercayaan dirinya yang angkuh dan melalui rayuan yang menawan hati dengan janji-janji kemakmuran dan melalui kekuatan militer binatang yang kejam. Ada 3 hal, saudara. 1, keangkuhan, kekayaan, dan kekuatan militer. Saudara, minggu lalu kita sudah melihat antara binatang itu dengan penunggangnya, si pelacur itu. Kita melihat bahwa mereka punya relasi antara yang ditunggangi dengan yang ditunggangi. Mereka punya relasi yang dekat karena mereka saling mendapatkan keuntungan dan saling memanfaatkan. Tetapi di ayat yang ke-16 kita coba lihat bersama-sama. Di ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama.
Wahyu 17 ayat 16. 1, 2, 3. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan makan dagingnya dan membakarnya dengan api. Apa yang terjadi di sini, saudara? Antara yang ditunggangi dengan yang menunggangi. Setelah para penguasa menikmati godaannya, sekarang penguasa-penguasa dunia berbalik membenci pelacur itu. Setelah begitu menikmati, mereka mabuk olehnya, tapi sekarang dia membuang dia. Mencopot pakaian, perhiasan yang indah-indah dicopot. Dan kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, dibuatnya telanjang, begitu hina. Bahkan dikatakan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Kenapa kok bisa begitu ya? Suatu relasi yang baik-baik dan bekerja bersama di dalam kejahatan itu. Tapi sekarang kok mereka saling menyerang satu dengan yang lain. Kenapa bisa begitu? Salah satu alasannya adalah kenikmatan dosa, saudara, pada akhirnya itu mengecewakan. Sekali lagi ya. Kenikmatan dosa pada akhirnya mengecewakan. Tidak akan puas. Dan setelah tidak puas maka kemudian membuang. Kenikmatan dosa pada akhirnya mengecewakan. Membuat manusia jahat saling menyerang satu sama lain karena frustasi mereka. Ketika Pidi ditangkap, maka apa yang terjadi kemudian? Dia kasih tahu orang-orang yang lain juga yang terlibat. Nggak mau dirinya sendiri kena. Dan kenapa bisa terjadi seperti ini? Frustasi. Kemudian kan dia di dalam sel yang jangan sampai dia bisa bunuh diri kan ya. Dengan penjara yang khusus. Diperhatikan 24 jam katanya. Karena begitu pentingnya tawanan ini ya. Saudara, orang jahat sama orang jahat, kalaupun mungkin untuk sementara waktu bersatu, itu tidak lama. Karena persatuannya adalah persatuan yang saling memanfaatkan. Inilah yang terjadi. Saling menyerang satu sama yang lain karena mereka frustasi. Dan alasan yang lainnya adalah karena binatang buas dan para penguasa dunia tidak mengasihi orang-orang yang telah mereka manfaatkan. Tidak ada kasih yang sejati di dalamnya. Glenn Osborne mengatakan, iblis dan para malaikatnya yang telah jatuh tidak mengasihi manusia. Manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah dan yang masih dikasihi oleh Allah. Jadi apa yang dilihat oleh mereka hanyalah alat. Hanyalah alat pemenuhan, pemuasan ambisinya dan nafsunya. Saudara. Soalnya dari visi ini, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Richard Phillips mengatakan orang-orang muda jangan bermimpi untuk menjadi bintang film atau penyanyi populer yang menerima puji-pujian dari dunia. Bukan saja salah untuk menginginkan tempat di dalam penyembahan berhala, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa hampir semua bintang dan bintang muda, hampir semua artis dan artis-artis muda pada awalnya dirusak dan kemudian dicampakkan oleh dunia yang menghina. Pelajaran apa lagi yang bisa kita dapatkan, saudara? Saudara bisa lihat bahwa mereka yang tidak setia kepada Tuhan itu tidak bisa dipercayai oleh siapapun, bahkan oleh sekutunya. Saudara lihat ya. Mereka yang tidak setia kepada Tuhan tidak bisa dipercayai oleh siapapun, bahkan sekutu mereka sendiri. Karena kemudian mereka saling memanfaatkan, menyerang satu dengan yang lainnya. Pertemanan yang ada hanyalah sementara, yaitu saling memanfaatkan karena tidak ada kasih yang sejati di dalamnya. Mereka menganut budaya yang merusak dan mereka akan dikhianati oleh budaya tersebut. Mereka yang memeluk budaya yang amoralitas, mereka pun akan dirusak oleh amoralitas tersebut.
Yang mereka peluk, yang mereka rangkul dan cium, mereka akan dibinasakan dan jatuh ke dalamnya oleh apa yang dia peluk, rangkul dan cium itu, saudara. Saudara, adalah anugerah Tuhan kalau saudara terkena dampak, tahu, kena trauma, kena penderitaan, ada efek daripada dosa itu. Cepat-cepat datang kepada Tuhan. Seringkali ini adalah alat Tuhan untuk membawa umatnya datang kepada Tuhan. Ketika efek dosa ini datang kepada kita, bisa dengan cara apa sih? Betul, sakit. Bisa dengan kesakitan. Bisa dengan tabungan. Bisa dengan relasi. Ini alarm. Cepat-cepat datang memohon kepada Tuhan yang menyatakan keberdosaan kita lewat efek dosa ini. Kalau saudara terus biarkan, itu bisa bahkan permanen dampaknya. Datang kepada Tuhan, mohon anugerah dan belas kasihannya. Saudara, kalau misalkan apa yang lebih baik daripada ini? Yang lebih baik adalah orang yang belum terkena dampak daripada dosa, tapi dia sudah langsung segera mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Walaupun belum menderita kerugian, tapi dia tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa ini tidak sejalan dengan firman Tuhan. Langsung kita datang memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan, memohon pengampunannya. Itu lebih baik. Sehingga kemudian saudara semakin peka dibentuk oleh Tuhan. Dan yang lebih baik daripada ini adalah ketika dosa itu datang ke pikiran kita. Ketika dosa itu muncul di hadapan mata kita. Ketika dosa itu kita dengar lewat telinga kita dengan sens kita. Jangan biarkan itu bersarang di atas kepala kita. Dan dengan demikian, saudara semakin dibentuk untuk takut akan Tuhan. Semakin peka akan kehendak Tuhan. Saudara dibentuk menjadi orang yang setia, yang kudus. Ingat firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Saudara, iblis dan mangsanya tidak akan memiliki kasih yang bisa diberikan. Kekayaan bisa diberikan. Kekuasaan bisa diberikan. Bisa tiba-tiba ya anak kecil yang nginap semalam pulang dengan uang penuh dengan dolar 1 tas. Kenikmatan dunia bisa diberikan. Tetapi tanpa kasih dan kenikmatan dan keindahan yang sejati. Dan mereka yang memegang kuasa tirani binatang itu, saudara, akan segera kehilangan semua rasa hormat dan martabat dan hidup manusia. Mereka yang memegang kuasa tirani binatang itu akan segera kehilangan semua rasa hormat akan martabat dan hidup manusia. Manusia bukan dilihat sebagai manusia. Manusia yang seharusnya gambar dan rupa Allah dijadikan sekedar alat pemuas ambisi dunia. Begitu mudahnya memanfaatkan, begitu mudahnya mempermainkan, begitu mudahnya menghabisi nyawa manusia. Mengapa kok iblis kemudian berbalik menyerang penunggangnya? Alasan yang terutama adalah karena itu kehendak Tuhan. Artinya ada suatu prinsip yang Tuhan tanamkan bahkan di dalam kefasikan itu sendiri. Ayat 17 katakan, kita lihat bersama-sama Wahyu 17 ayat 17. Ayat 17, 1, 2, 3. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Saudara kalau baca bahasa Indonesia mungkin bingung. Nggak bingung ya? Kemungkinan bingung ya. Saudara di dalam perjanjian lama Tuhan itu sering mengacaukan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya dibuat menjadi kacau. Dibuat menjadi bingung dan kemudian saling menyerang. Dan saat ini Tuhan masih mengizinkan untuk kejahatan tidak berkembang sebebas-bebasnya. Itu adalah anugerah Tuhan. Ketika suatu hari nanti ya orang kalau ngerampok, ngerampas dan penguasa pemerintah pun akhirnya tidak
bisa melakukan keadilan, dan itu semakin merajalela. Kita sudah tahu semakin mendekati. Semakin mendekati. Tapi saat ini Tuhan masih mengizinkan untuk kejahatan tidak berkembang sebebas-bebasnya. Tuhan tidak mengizinkan relasi harmonis yang terjadi antara pelacur dengan binatang buas ini. Dan Yesaya berkata, Yesaya 57 ayat 20 sampai 21, kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. Yesaya 57 ayat 20 sampai 21. Satu, dua, tiga. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Tuhan sendiri sudah memberikan suatu prinsip. Prinsip apa, saudara? Prinsip yang mengalahkan dirinya sendiri di dalam semua kefasikan. Maka tidak bisa tetap bertahan. Suatu saat akan hancur. Tuhan menanamkan suatu prinsip, yaitu prinsip yang mengalahkan dirinya sendiri di dalam semua kefasikan. Derek Thomas mengatakan, there is no resolution of the insecurity that is at the heart of rebellion. Tidak ada resolusi, tidak ada penyelesaian dari rasa insekuritas yang merupakan inti dari pemberontakan. Karena tidak menemukan cara untuk mengalahkan anak domba, maka kekuatan-kekuatan jahat saling berbalik melawan satu sama lain. Dan dia katakan, hanya di dalam Yesuslah kepenuhan dan terang dapat ditemukan. It is only in Jesus that fullness and light are to be found. Only in Jesus. 3 pesan utama yang malaikat sampaikan kepada kita. Pertama, gereja harus mengenali binatang itu dan bagaimana dia muncul. Kemudian, gereja harus mengerti kekuatan yang disusun oleh binatang itu untuk berperang melawan Kristus. Ketiga, gereja perlu kagum akan kedaulatan Tuhan, apa yang telah Tuhan tetapkan lewat kehancuran mereka sekalipun. Saudara, pasal 17 ini menyampaikan kepada kita gambaran akan kekuatan-kekuatan antikristus yang sedang bekerja di dalam sejarah. Dan firman Tuhan katakan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita apa yang penting. Firman Tuhan katakan, tetaplah teguh dan tetaplah setia selama masa-masa jahat. Tetaplah teguh dan tetaplah setia selama masa-masa yang jahat. Firman-Nya dikatakan dalam ayat yang ke-14 ini, kita lihat bersama-sama. Wahyu 17 ayat 14. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil. Ini lagu yang kita nyanyikan lagi tadi ya. Yang telah dipilih dan yang setia. Pengikut Kristus adalah mereka yang telah menjawab panggilan Injil. Firman-Nya diberitakan, siapakah Kristus? Percayalah kepadanya, maka kamu akan beroleh selamat. Orang-orang yang datang menjawab panggilan Injil dan kemudian bersuka menerima kasih itu dan sekarang memberitakan kepada dunia. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Keselamatan kekal mereka sudah begitu aman terjamin. Karena Tuhan sendirilah yang berjanji, yang bekerja, yang menggenapi. Dan tugas orang percaya adalah setia kepada Raja di atas segala raja. Setia kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, setialah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dan pada akhirnya saudara boleh mendengar bahwa saudara juga telah menang. Suatu kisah nyata pada tahun 480 sebelum Masehi. Memang kemudian dijadikan film, didramatisasi, ditambahin bumbu segala macam ya. Awalnya adalah suatu kisah nyata yang terjadi 480 sebelum Masehi. Pasukan Persia datang dengan jumlah yang begitu besar di bawah Xerxes hendak menyerang Yunani. Lalu kemudian Raja Sparta
Leonidas. Dia melihat bahwa kota-kota negara itu tersebar dan punya politiknya pun berbeda untuk mempersatukan dan mengumpulkan mereka untuk melawan daripada serangan Persia ini. Waktunya tidak cukup. Dan oleh sebab itu kemudian dia mengajak 300-an daripada tentaranya yang sukarela, yang telah terlatih untuk ikut dia pergi berperang. Lalu dia pergi untuk mencegat musuhnya di suatu celah yang sempit namanya Thermopylae. Ini suatu tempat yang dimana ketika orang Persia itu masuk itu harus lewat situ, dan dia cegat di celah yang di sana. Dan ini adalah suatu misi yang nekat. Jumlah mereka begitu sedikit, musuh mereka begitu besar dan begitu hebat. Dan selama 2 hari yang begitu pentingnya, akhirnya pasukan kecil ini kemudian bisa menahan celah tersebut, tetapi akhirnya dihancurkan, dikepung. Akhirnya dibinasakan. Tetapi saudara, pertempuran mereka tidaklah sia-sia. Ini memberikan waktu bagi angkatan laut Athena untuk mengalahkan armada Persia di dekat pulau Salamis. Ada armada Persia begitu besarnya. Tetapi dengan strategi daripada armada Athena yang telah berkumpul, lalu kemudian kapal yang dari Persia ini datang lewat jalur yang sempit sengaja gitu ya. Dan kemudian armada Persia kalah. Dan kemudian Xerxes harus mundur dan Yunani terselamatkan. Saudara, gereja Tuhan di dunia ini seperti pasukan Sparta. Kecil namun terpilih, terlatih. Kecil. Jumlahnya hanya 300 dibandingkan dengan puluhan ribu daripada musuhnya. Gereja Tuhan seperti itu, saudara. Roh Kudus memperlengkapi, Roh Kudus menuntun, Roh Kudus melatih. Roh Kudus memperlengkapi umat Tuhan di dalam peperangan rohani yang sedang terjadi. Saudara, jangan bingung ya ketika bicara peperangan. Karena firman Tuhan disampaikan dengan berita ini. Berita Injil. Injil adalah berita. Dan berita itu bermuatan politis. Karena bicara siapa rajanya. Karena bicara siapa Tuhannya. Yaitu anak domba yang telah tersembelih. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan umatnya berperang. Memang kita bukan berperang secara fisik, secara daging. Dan rohnya memimpin umatnya di dunia ini. Saudara, kita menempati medan pertempuran yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita berdiri melawan rintangan yang terkadang membuat kita tampak putus asa. Kita menghadapi penderitaan dan kematian. Dan itu bukan hanya karena percaya pada perjuangan kita. Kita percaya bahwa perjuangan kita ini pasti menang. Ya, kita percaya dan kita kemudian menghadapi kematian baik hidup maupun mati. Tapi kita juga menghadapi penderitaan dan kematian bukan juga karena kita ada kasih Tuhan yang begitu besar yang kemudian mendorong kita untuk rela baik mati maupun hidup. Yang karena kasih Tuhan besar itu yang membara dan kemudian kita ingin nyatakan kepada orang di sekitar kita. Tapi kita juga menghadapi penderitaan dan kematian dan berani menghadapinya. Karena kita tahu bahwa Kristus akan tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan kita dan melemparkan semua kejahatan dan semua pengikutnya dan iblisnya dalam lautan api. Kalau Kristus adalah pembela kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah Bapa yang memberikan anaknya untuk kita, siapakah yang dapat, saudara, melawan dan mencegah daripada Allah Tritunggal yang begitu besar kasih-Nya kepada gerejanya? Saudara, peran orang Kristen begitu pentingnya di dalam sejarah. Diperlengkapi. Karena Tuhan memakai gerejanya bekerja. Tuhan memakai gerejanya, menempatkan gerejanya berada di garis paling terdepan untuk mempertahankan kebenaran dari kesalahan. Untuk mempertahankan kesalehan dari kefasikan. Untuk mengabarkan dan mempertahankan terang Injil dari kegelapan. Ketika dunia berkata LGBT it's okay, siapa yang bisa mengatakan it's not okay selain daripada gerejanya? Siapa yang mengasihi saudara kalau saudara memiliki hubungan seks dan tidak ditegur?
Karena kasihnya, maka gerejanya mengatakan, itu menyakiti hati Tuhan. Jauhkan dirimu daripada dosa. Siapa yang berada di garis depan yang menyuarakan isi hati Tuhan selain gereja Tuhan? Tuhan memakai gerejanya. Maka seperti orang-orang Sparta yang terlatih, yang peka akan suara Tuhan tanpa henti akan terus berperang. Orang percaya perlu terus melatih diri kita sendiri di dalam latihan-latihan rohani. Paulus sering mengatakan kepada kita, dan dia pun berlomba dalam pertandingan yang telah Tuhan berikan. Dia katakan, saya bertinju bukan dengan petinju itu enggak bertinju dengan sembarangan tinju, tapi ada latihan supaya tinjunya tepat. Begitu juga dengan orang Kristen, saudara. Orang percaya perlu terus melatih diri kita sendiri di dalam iman, di dalam kesalehan, melalui doa dan firman Tuhan. Sama-sama. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan kemudian ayat ketiga mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan pada musimnya dia akan berbuah. Waktunya, waktu menguji. Kemudian apalagi daunnya tidak akan layu. Apa yang diperbuatnya berhasil. Dan kemudian tidak demikianlah orang fasik. Seperti sekam ketika angin bertiup, sebentar hilang dan lenyaplah mereka. Saudara, kita lihat kemudian di ayat yang ke-17. Bahasa Indonya, Allah telah menerangi hati. Lebih tepatnya adalah Allah telah menggerakkan. Atau Allah telah menempatkan di hati mereka untuk melaksanakan rencana Allah. Sampai genaplah firman Tuhan. Perhatikan, di sini pun melalui kejahatan dan penderitaan sekalipun Tuhan berdaulat. Sebagaimana kita boleh melihat bagaimana kok Kristus akhirnya mati di atas kayu salib. Orang Yahudi tidak mengerti. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, dikatakan oleh Mazmur, datanglah, renungkanlah firman-Nya. Takutlah akan Tuhan. Permulaan akan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dikatakan Tuhan menempatkan di hati mereka untuk melaksanakan rencana Allah sampai genaplah firman Allah. Ini artinya Tuhan tidak terkejut. Tuhan tidak kaget dengan apa yang terjadi di dalam dunia. Dengan apapun yang terjadi yang begitu jahat di zaman ini. Dan juga semakin mendekati akhir zaman. Semakin majunya kejahatan yang semakin tampak jelas. Itu tidak berarti bahwa Tuhan hilang kendali. Semakin mengerikannya suatu kejahatan itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak mengatur. Tapi justru firman-Nya sedang digenapi. Dia mengetahui dari awal sampai akhir sejarah ini. Dan ketika bicara mengenai awal dan akhir bukan berarti bahwa Tuhan tidak hadir di tengah-tengah sejarah. Tuhan hadir dan bekerja di tengah-tengah sejarah. Dan memang hikmatnya tidak seperti hikmatnya manusia. Hikmatnya jauh lebih dalam dan lebih tinggi daripada hikmat manusia. Dia mengetahui dari awal sampai akhir karena dia adalah Alfa dan Omega. Saudara yang percaya kepada dia, saudara perlu percaya juga akan hikmat Tuhan yang bekerja melawan kejahatan dan melalui kejahatan untuk memuliakan Tuhan sendiri dan memberkati umatnya secara kekal. Kalau saudara mengalami suatu kejahatan, ketika saudara mengalami penderitaan, apa yang perlu saudara lakukan? Sandarkan diri saudara kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang begitu baiknya. Yang memberikan kebaikan kepada seluruh manusia, yang menurunkan hujan baik kepada orang percaya maupun tidak percaya. Terlebih lagi Tuhan yang mencurahkan pandangan matanya dan hatinya kepada umat pilihannya. Firman Tuhan pasti akan digenapi. Saudara, malaikat katakan di ayat yang ke-9, minggu lalu kita sudah melihat,
Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Artinya apa saudara? Takut akan Tuhan. Permulaan hikmat. Hikmat saudara peroleh dengan mempelajari. Hikmat saudara peroleh dengan mengamati, mempercayai, dan kemudian melakukan, mempraktekkan segala sesuatu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Setelah saudara dapat, saudara baca, saudara kejar, saudara pelajari, saudara hidupi, dan kemudian saudara apa yang akan terjadi? Sebagai orang Kristen, saudara bertumbuh dari iman kepada iman, mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Kasih Tuhan yang begitu, yang tadinya kita tidak melihat dengan sejelas, semakin kagum akan kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Mari kita buka saudara Mazmur 19 ayat 7 dan jadikan ayat hafalan kita. Mazmur 19 ayat 7. Bersama-sama. 1, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Waktu anak saya masih kecil, dia begitu kagum akan api, menggoda hatinya ingin menyentuhnya. Sebagai orang tua, kan kita kasih tahu, jangan sentuh api itu. Kalau kamu sentuh api itu, maka kamu akan terluka. Dan kalau yang lebih cilakanya ini bisa terbakar semua. Kemudian suatu hari dia pegang api itu. Dia bilang, panas, panas. Gitu ya. Nah kan papa sudah kasih tahu, kamu nggak boleh sentuh api itu. Saudara adalah masih ada, kalau Tuhan masih memberikan anugerah dan belas kasihannya, masih bisa bilang, panas, aduh ya papa betul ya. Itu pun anugerah Tuhan ya. Sebagai orang Kristen kadang kita mengalami hal ini. Walaupun kita sudah dewasa, kita ngalamin hal seperti ini. Kiranya saudara semakin mengerti firman Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, supaya semakin mengerti bagaimana caranya. Pelajari firman Tuhan. Cermati firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dan secara spesifik firman Kristus. Firman Kristus. Hidupilah dan Taurat itu akan menyegarkan jiwa saudara, menjagai saudara, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Maka kemudian anak saya ketika saya katakan, kamu jangan begini. Ingat ya, apa yang pernah terjadi? Oh, dia mulai hati-hati. Oke, saya percaya kepada Papa. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan pun semakin bertumbuh. Karena kita mendengar suara Bapa kita dan kita berusaha menghidupinya. Walaupun kita gagal, tapi jangan lupa saudara bisa merangkul kakinya, memohon ampun kepada dia. Dan kemudian saudara dengan anugerah Tuhan saudara berdiri kembali mempercayai firman-Nya yang kudus dan menuntun sebagai pelita bagi kaki kita. Yang menuntun menjadi terang bagi jalan kita. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Minta Pak Kris boleh tuntun kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan pada siang hari ini. Di tengah-tengah dunia yang begitu gelap, yang begitu jahat ini ya Tuhan, seolah-olah tidak ada harapan lagi di dalam dunia ini selain apa yang jahat yang ada. Tetapi melalui firman-Mu hari ini, kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah harapan kami, anak domba yang telah tersembelih, singa dari Yehuda yang telah menang ya Tuhan, yang adalah raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan, yang boleh menjadi sumber pengharapan kami di tengah-tengah dunia yang begitu jahat ini. Biarlah Engkau boleh senantiasa menuntun kehidupan umat Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau boleh terus membukakan pengertian kepada kami, memberikan hikmat kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai umat pilihan-Mu. Supaya jangan kami menjadi serupa dengan dunia, tetapi kami dapat berdiri teguh di atas kebenaran yang Tuhan boleh berikan kepada kami.
Biarlah firman-Mu boleh menjadi kesukaan kami. Dan senantiasa kami melakukannya di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berbelas kasihanlah ya Tuhan. Pimpinlah setiap kami. Dan dipermuliakanlah nama-Mu di dalam hidup setiap umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin.